Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam kasus ini, ada seorang wanita ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam kamar mandi rumahnya dengan kondisi yang sangat mengerikan. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kasus ini bermula dari sepasang suami istri bernama Endang Sukawati berusia 50 tahun dan suaminya Sugiono berusia 48 tahun. Mereka tinggal bersama anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Desa Radupitu, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selama hampir 20 tahun, Endang dan Sugiono tinggal di desa tersebut. Mereka pun dikenal oleh para tetangga sebagai keluarga yang baik, harmonis, dan jarang terdengar adanya keributan di dalam rumah tangga mereka. Bahkan di saat tetangga sekitaran sedang mengalami kesulitan, pasangan ini pun sering memberikan bantuan kepada mereka. Selain itu, sosok Endang juga sering membuatkan nasi kotak untuk pengajian rutin setiap minggunya yang diselenggarakan di musola dekat rumah. Dia pun sering berpuasa sunnah Senin Kamis. Endang dan Sugiono bekerja di PT KCS di Desa Radupitu yang tidak jauh dari rumah mereka. Posisi Endang di PT tersebut sebagai kepala gudang. Namun pada tahun 2021, keluarga mereka mendapatkan musibah. Anak kesayangannya meninggal dunia yang membuat keduanya pun merasa terpukul setelah kepergian anak tersebut. Hingga pada akhirnya Endang memutuskan untuk berhenti bekerja, sementara sang suami terus melanjutkan bekerja di PT KCS. Demi membantu perekonomian keluarga, Endang selama berhenti bekerja, dirinya membuka usaha simpan pinjam uang untuk memberikan solusi bagi orang-orang sekitarannya yang sedang membutuhkan dana. Selain itu, Endang juga mempekerjakan orang untuk menagih hutang kepada nasabah yang lambat dalam melakukan pembayaran. Hari demi hari pun mereka jalani seperti biasa, hingga suatu ketika hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekitar pada jam 17:15. Pada sore itu, Sugiono baru saja pulang bekerja. Dia melihat kondisi rumah dalam keadaan sepi. Sugiono pun merasa heran. Biasanya sang istri di saat dirinya pulang bekerja selalu menyambut kedatangannya dengan membuka pintu rumah. Namun pada hari itu, istrinya tidak menyambut. Sugiono pun masuk ke dalam rumah dan pada saat itulah dia pun sangat terkejut ketika melihat ada bercak darah di ruang tamu, gorden, dan kaca jendela. Sugiono pun langsung berteriak memanggil Endang istrinya sembari mencari di ruangan dalam rumah. Di dalam kamar tidurnya, Sugiono mendapati kenyataan ketika menemukan tubuh Endang telah tergeletak bersimbah darah di dalam sebuah kamar mandi yang kondisi pintunya terbuka lebar dan tubuhnya ditutupi dengan kain sarung. Sugiono segera menghampiri tubuh sang istri karena dirinya menyangka Endang terjatuh di kamar mandi. Namun setelah diamati, adanya beberapa luka tikaman pada bagian punggung dari sang istri. Sugiono memeriksa detak jantung sang istri dan ternyata istrinya telah meninggal dunia. Sugiono langsung berlari keluar rumah meminta pertolongan kepada warga sekitaran. Warga yang mendengar teriakan itu segera menuju ke lokasi dan melaporkan kejadian ini ke Polres Pasuruan. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera tiba di tempat kejadian perkara, langsung melakukan olah TKP. Sementara tubuh korban Endang langsung dievakuasi dibawa menuju ke rumah sakit Pusdik Brimob guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan rumah sakit menyatakan bahwa korban Endang meninggal dunia setelah mengalami 3 tikaman pada bagian punggungnya hingga menembus paru-paru. Selain itu, ada beberapa luka memar pada bagian tangan dan kepalanya. Pada sisi lainnya, hasil olah TKP polisi mendapati adanya barang berharga milik korban yang ikut hilang, berupa ponsel, uang tunai, dan beberapa perhiasan. Awal dugaan pada kasus ini
jika korban mengalami perampokan yang disertai dengan kekerasan, mengakibatkan kematian di dalam rumahnya. Melihat kondisi TKP dan beberapa noda darah yang tersebar di beberapa titik di dalam rumah, diduga korban sempat melakukan perlawanan kepada pelaku kejahatan. Namun di tempat kejadian perkara, polisi menemukan adanya kejanggalan jika kasus ini murni perampokan. Di TKP, polisi tidak menemukan adanya pemaksaan masuk baik dari jendela ataupun pintu rumah. Bahkan para tetangga juga tidak melihat ada orang yang masuk ke dalam rumah dari siang hingga sore hari. Setelah melihat beberapa kejanggalan yang ditemukan oleh polisi, polisi mulai menduga jika pelaku kejahatan ini merupakan orang terdekat dari korban. Lantaran tidak adanya saksi di tempat kejadian, membuat pihak kepolisian pun mengalami kesulitan untuk mengungkap kasus ini. Hingga akhirnya polisi mendatangkan anjing pelacak untuk menyisir jejak pelaku kejahatan. Namun anjing pelacak itu hanya berputar-putar mengendus di sekitaran rumah korban dan berhenti di jalan depan rumah. Usaha penyelidikan polisi akhirnya menemukan adanya petunjuk setelah polisi memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di sekitaran rumah korban. Dari rekaman tersebut terlihat ada sebuah sepeda motor yang parkir tepat di depan rumah korban. Rentang waktu sekitar pada jam 9 hingga 10 pagi. Dari sanalah polisi mulai melacak kendaraan tersebut. Dari hasil pelacakan kendaraan itu, polisi menemukan adanya titik terang setelah 2 hari dari kejadian. Tepatnya hari Kamis tanggal 9 November 2023. Polisi berhasil menemukan posisi sepeda motor tersebut dengan lokasi terakhir di PT KCS yang diketahui tempat suami korban bekerja. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan mencari tahu siapakah pemilik motor tersebut, dan akhirnya polisi mendapati identitas dari terduga pelaku. Pihak kepolisian pun langsung mendatangi PT KCS pada jam 9 pagi dan mengamankan seorang pria bernama Heru Purnomo berusia 34 tahun. Saat ditangkap, pelaku tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ternyata Heru ini merupakan tetangga sekaligus teman kerja dari Sugiono di PT KCS. Pelaku segera dibawa menuju Polres Pasuruan guna diminta keterangan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi oleh polisi, pelaku Heru mengakui jika dirinya yang telah menghilangkan nyawa Endang didasari rasa sakit hati dengan ucapan mengenai persoalan hutang pihutang. Selain adanya pengakuan itu, polisi juga telah mengamankan beberapa barang bukti yang ditemukan di tempat terpisah. Di antaranya satu buah pisau yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban, satu unit sepeda motor milik Heru, 2 buah ponsel, uang tunai senilai 1,5 juta, dan 4 buah perhiasan milik korban Endang yang telah dicuri oleh pelaku. Pelaku mengaku pernah meminjam uang kepada korban Endang senilai 4 juta rupiah. Uang itu sudah lama, namun pelaku belum sanggup untuk melunasi hutang tersebut. Korban pun terus menagihnya. Bahkan korban sempat menyuruh orang untuk menagih hutangnya kepada pelaku. Ternyata walaupun sedang memiliki hutang, diam-diam pelaku ini akan memberangkatkan istrinya ibadah umroh. Meskipun pelaku tidak memberitahu kepada korban, namun informasi itu terdengar oleh korban. Korban Endang yang merasa kesal lalu menemui pelaku. Sontak saja keluar ucapan dari mulutnya, "Wong istrimu umroh saja bisa, masa bayar hutang tidak mampu. Jual saja istrimu untuk bayar hutang." Ucapan itulah yang memicu niat jahat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban karena merasa sakit hati. Rencana jahat itu terlaksana pada hari Selasa tanggal 7 November 2023. Pelaku menelpon korban dengan modus akan melunasi hutangnya. Sekitar pada jam 9 pagi, pelaku Heru tiba di rumah Endang lalu mengetuk pintunya, dan beberapa saat kemudian korban membukakan pintu. Mereka pun berbicara di ruang tamu. Sesaat kemudian terjadilah keributan di antara mereka berdua. Heru yang pada saat itu sangat emosi, tiba-tiba mengeluarkan sebilah pisau yang telah disiapkan dari rumahnya.
Lalu Heru pun melayangkan pisau pada bagian punggung belakang korban sebanyak 3 kali. Namun pada saat itu, korban masih sempat melakukan perlawanan dan berlari menuju kamar mandi. Pelaku pun mengejar korban menuju kamar mandi, membekap mulut korban menggunakan tangan lantaran korban mencoba berteriak dan kepala korban ditarik ke dalam bak mandi. Hingga akhirnya korban Endang kehabisan nafas yang berujung kehilangan nyawanya. Setelah itu, pelaku sempat membersihkan ceceran darah tersebut menggunakan jaket milik suami korban dan mengambil 2 buah ponsel, 4 buah perhiasan, dan uang tunai milik korban. Setelah itu, pelaku meninggalkan rumah sambil membawa pisau dan jaket yang digunakan untuk membersihkan bercak darah tersebut. Pada saat di dalam perjalanan, pelaku ini membuang pisau dan jaket tersebut. Bahkan baju yang digunakan oleh pelaku dibakar olehnya lantaran terkena noda darah. Hingga pada akhirnya kasus terungkap dan pelaku tertangkap. Setelah menjalani pemeriksaan dari rumah sakit, tubuh korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga dan telah disemayamkan di TPU Desa Radu Pintu. Polisi melakukan rekonstruksi ulang pembunuhan yang digelar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023. Proses rekonstruksi tersebut, pelaku memperagakan sebanyak 52 adegan yang disaksikan oleh warga sekitaran bersama dengan keluarga korban. Pada saat dilakukan rekonstruksi ulang, suara tangisan dan cacian dari keluarga korban terlontar kepada pelaku. Atas perbuatannya itu, pelaku Heru Purnomo kini ditahan di Polres Pasuruan, Jawa Timur. Dikarenakan perbuatannya itu terjerat pasal berlapis. Salah satunya pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Guys, dalam kasus ini sangatlah wajar jika korban marah dengan cara pelaku yang melalaikan hutang, dan cuma anehnya pelaku yang berhutang tidak mau bayar, ditegur sedikit mengaku sakit hati lalu membunuh. Hidupnya kok mau enaknya aja. Rasakan akibatnya dan semoga vonisnya adalah mati. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?